Boruto to Blue Vortex Chapter 8 dengan cover Jura berjudul Itu Tidak Penting. Ini adalah alur cerita resminya. Chapter 8 ini diawali dengan Eida yang mengintip percakapan Boruto dan Mitsuki. Di samping itu tertulis cahaya yang dimiliki Boruto menyinari Mitsuki. Lalu cahaya itu sampai kepada Eida. Percakapan Mitsuki dan Boruto. Boruto berkata kepada Mitsuki, "Aku adalah mataharimu, tidak ada penggantinya." Lalu Boruto berkata lagi kepada Mitsuki, "Datanglah kepadaku kapan saja." Saat Eida mengintip percakapan Boruto, Eida terpana oleh Boruto. Eida berkata, "Tunggu sebentar, kenapa dia keren banget? Ini gawat." Saat Eida sedang asik mengintip Boruto, tiba-tiba Kawaki dan Delta datang. Kawaki berkata kepada Eida, "Oi, apalagi yang kau tunggu? Cepat cari di mana Mitsuki. Kalau tidak bisa-bisa si Boruto sialan itu kabur," ucap Kawaki pada Eida. Lalu Delta berkata kepada Kawaki, "Hei Kawaki, kau ini. Kenapa kau bersikap sok begitu pada Eida? Bikin emosi saja." Kawaki menjawab pertanyaan Delta, "Silakan saja kalau kau emosi, aku tidak peduli." Kemudian Eida memberitahukan keberadaan Boruto kepada Kawaki. Ketemu di dalam hutan sekitar 10 kilo dari selatan gerbang besar. Kawaki berkata, "Takkan kubiarkan lolos. Ayo Delta, kita pergi." Kawaki dan Delta pun terbang mencari Boruto. Sebelum Delta pergi bersama Kawaki untuk mencari Boruto, Delta berkata, "Sialan, aku pergi dulu Eida, nanti akan kumarahi dia." Eida berkata kepada Delta, "Terima kasih Delta, hati-hati, tolong jaga Kawaki." Saat di perjalanan, Delta berkata pada Kawaki, "Pokoknya kalau Eida sudah muak padamu, aku akan langsung membunuhmu." Lalu Kawaki menjawab, "Begitu urusanku selesai, tanpa kau suruh pun aku akan melenyapkan diriku." Beralih ke percakapan Shikamaru dan Boruto. Boruto berkata tidak hanya ego mereka yang bangkit, mereka juga sudah mulai berubah menjadi pohon dewa. Shikamaru berkata kepada Boruto, "Kau bercanda kan? Pohon dewa itu menghisap nyawa planet kan? Kau mau bilang kalau planet ini sudah mau tamat?" Boruto menjawab, "Tidak, belum sampai situ. Tapi kalau mereka melahapku atau Kawaki, mereka akan menjadi pohon dewa yang sempurna. Lalu mereka akan menghilang menghasilkan buah cakra. Saat itulah planet ini akan mati." Ino dan Shikamaru sangat shock mendengar jawaban dari Boruto. Lalu Shikamaru berkata, "Omong-omong soal pohon dewa, Moegi Kajamatsuri dari tim 10 dimakan Sumeka dan menjadi pohon." Shikamaru lalu berkata lagi, "Hal yang serupa juga terjadi pada beberapa orang, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Apa maksudnya itu?" Boruto menjawab, "Karena pohon dewa memanfaatkan cakra mereka, karena itulah mereka dibiarkan hidup." Boruto menjawab, "Tapi aku belum tahu tujuan jelas mereka itu apa." Lalu Shikamaru berkata pada Boruto, "Sampai sejauh mana yang sudah kau ketahui tentang mereka?" Di tengah percakapan Shikamaru dan Boruto, tiba-tiba Shikamaru dihubungi oleh tim sensor Konoha. Tim sensor Konoha berkata kepada Shikamaru, "Hokage ke-8, ada permintaan komunikasi dari Kawaki." Tim sensor berkata lagi, "Apa Anda bersedia dihubungkan?" Shikamaru berkata kepada tim sensor, "Tolong tunggu sebentar." Kemudian Ino berkata kepada Shikamaru, "Masing-masing komunikasi punya jalur sendiri. Mestinya tidak masalah, dalam situasi ini hanya kau yang bisa mendengar keduanya." Lalu kemudian Shikamaru berkata kepada tim sensor, "Maaf menunggu, tim sensor silakan hubungkan." Tim sensor berkata, "Baik." Shikamaru lalu berkata kepada Kawaki, "Kawaki, ini Shikamaru, ada apa?" Kawaki berkata kepada Shikamaru, "Eida sudah menemukan lokasi Boruto. Dia lari ke arah selatan, belum terlalu jauh dari desa. Saat ini aku sedang menuju ke sana." Boruto pun mendengar apa yang dikatakan Kawaki karena Boruto sedang berbicara juga dengan Shikamaru melalui teknik Shintensin Ino. Lalu Shikamaru pura-pura kaget lalu berkata kepada Kawaki, "Wilayah hutan di selatan ya? Apa yang Boruto lakukan di tempat seperti itu?" Kawaki menjawab, "Mana aku tahu. Delta akan melakukan serangan dadakan dari atas. Setelahnya aku akan menyerang dari sisi yang berlawanan," ucap Kawaki pada Shikamaru. Jawaban Kawaki membuat Ino kaget dan membuat Shikamaru khawatir. Lalu Shikamaru mencari cara agar Kawaki tidak menemui Boruto.
Shikamaru berkata kepada Kawaki, "Tenanglah Kawaki, jangan terburu-buru. Dia yang sekarang sangat kuat. Tunggulah sampai bantuan tiba." Kawaki berkata, "Kita tidak boleh membuang-buang waktu, Paman Shikamaru. Bagaimana kalau dia sampai lolos?" Boruto mendengar percakapan Kawaki dan Shikamaru. Akhirnya Boruto berpamitan kepada Shikamaru dan mengakhiri komunikasinya. Boruto berkata pada Shikamaru, "Sampai nanti Hokage ke-8, nanti akan kuhubungi lagi." Beralih ke percakapan Delta dan Kawaki. Sambil terbang, Delta berkata kepada Kawaki, "Hei, mestinya sudah dekat kan?" Namun tiba-tiba Kawaki berhenti mendadak. Ini membuat Delta marah kepada Kawaki, "Hei, jangan tiba-tiba berhenti dong." Kemudian Kawaki berkata kepada Delta, "Ini aneh, hawa keberadaannya tidak ada." Delta berkata pada Kawaki, "Mungkin dia sadar dengan keberadaan kita." Kawaki menjawab, "Tidak, kami sama sekali tidak mendeteksi hawa keberadaan satu sama lain. Dia menghilang sebelum menyadari hawa keberadaanku." Shikamaru mendengar percakapan Delta dan Kawaki. Kemudian Delta berkata, "Berarti kita sedang kurang beruntung saja." Beralih ke Mitsuki. Mitsuki datang dan menghampiri Eida. Mitsuki berkata, "Maaf kau ada di sini ya? Apa aku mengganggumu?" Lalu Eida berkata, "Aku tidak menyangka kau akan melakukan itu pada Kawaki." Lalu Mitsuki menjawab, Apa dia marah?" Lalu Eida berkata, "Entahlah, dia memang menyuruhku untuk mencarimu, tapi tujuannya hanya untuk menemukan Boruto." Lalu Mitsuki menjawab, "Bahkan marah padaku, baginya sama saja dengan buang-buang waktu." Lalu Daimon berkata kepada Mitsuki, "Hei, apa kau tidak sedih mengatakan itu?" Lalu Mitsuki menjawab, "Tidak, itu sendiri tidak penting. Sudah lama aku berpikir seperti itu." Lalu Mitsuki berkata lagi, "Tapi menurutku itu bukan masalah. Selama matahari yang menyinariku tetap berada di sana." Lalu Mitsuki berkata kepada Eida, "Eida, sebelum bertemu denganmu aku tidak tahu apa itu cinta." Lalu Eida menjawab, "Kau menyukaiku, buang-buang waktu saja." Lalu Mitsuki menjawab, "Malahan aku tahu kalau ini adalah perasaan palsu yang dibuat oleh kemampuanmu. Kalau tidak begini, seumur hidup aku tidak akan pernah tahu perasaan yang indah ini." Berkata lagi, "Mungkin karena aku adalah manusia buatan yang dibuat dari nol, bukan hanya cinta, aku bahkan tidak mengerti diriku sendiri. Tapi menurutku itu bukan masalah, selama matahari yang menyinariku tetap ada di sana. Secara ekstrim tidak ada hal yang penting bagiku, termasuk diriku sendiri. Selama ini aku beranggapan begitu. Tapi itu kesalahan besar. Pertama-tama aku harus mengakui diriku sendiri. Entah sejak kapan aku kehilangan arah. Apa arti matahari bagiku? Apa hal yang paling berharga bagi diriku?" Eida menjawab, "Boruto membuatmu sadar akan hal itu, baguslah." Mitsuki menjawab, "Kalau aku bilang begini mungkin terdengar lancang, tapi kau mirip denganku," ucap Mitsuki kepada Eida. Mitsuki berkata kepada Eida, "Kau tidak tahu alasan mengapa kau menyukai Kawaki." Lalu Eida menjawab, "Ya, namanya cinta seperti itu kan, memikirkannya saja sudah membuat dada terasa sesak. Alasan kenapa kita bisa merasakan itu tidak penting. Kau hanya tidak mengerti karena yang kau rasakan adalah cinta palsu yang disebabkan oleh kemampuanku." Mitsuki menjawab, "Mungkin kau benar, hanya saja aku takut sewaktu aku merasakan bahwa selama ini aku meyakini orang yang salah sebagai matahariku. Lalu kuputuskan untuk berhenti memikirkan apa benar dia matahariku atau bukan." Lalu Eida berkata, "Kau ingin bilang kalau aku juga seperti itu? Kau mau bilang kalau aku orang yang naif dan hanya jatuh cinta pada cinta itu sendiri?" Lalu Mitsuki menjawab, "Aku tak bermaksud bilang begitu, maaf, kurasa kata-kataku memang sedikit lancang ya." Lalu Eida menjawab, "Aku tidak tahu ini benar atau tidak, tapi boleh aku jujur mengatakan apa yang aku pikirkan sekarang?" Eida berkata lagi pada Mitsuki, "Kita ini sedang saling curhat soal cinta, tidakkah ini gokil?" Daimon kaget dengan perkataan kakaknya dan berkata, "Hah?" Mitsuki menjawab dengan pipi merah merona, "Ya, terserah kau mau menganggap ini apa." Lalu Eida memikirkan ucapan Boruto kepada Mitsuki. Kemudian Eida berkata, "Kapan-kapan aku ingin mengobrol santai denganmu, Boruto." Beralih ke Jura dan Hidari. Jura berkata kepada Hidari, "Harusnya sebentar lagi." Jura sedang bersantai dan berpikir, Hidari hanya melihatnya. Para monster Sumeaka mulai datang menyerbu Konoha. Jura berkata kepada Hidari, "Ikuti aku, Hidari."
Hidari dan Yura bergegas pergi ke Konoha. Singkat cerita, mereka berdua sudah berada di depan gerbang Konoha. Beralih ke Shikamaru dan Ino berkata kepada Shikamaru, "Shikamaru, apa kau percaya dengan apa yang dibicarakan Boruto?" Lalu Shikamaru berkata, "Aku paham apa yang ingin kau katakan. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, ini adalah misi rahasia. Apapun pendapatmu jangan ungkapkan pada orang lain." Ino menjawab, "Aku paham itu, tapi menurutku ini sangat..." Tiba-tiba tim sensor Konoha menghubungi Shikamaru. "Hokage ke-8, ada penyusup." Dua orang posisi mereka di dekat gerbang besar. Hasil pencocokan dengan data cakra, satu orang tidak diketahui, yang satunya lagi Sasuke Uchiha. Beralih ke Sarada yang melihat Shinju papahnya. Sarada berkata, "Papa." Kemudian Hidari berkata, "Ada di mana si Naruto Uzumaki itu?" Jura berkata, "Aku tidak tahu tempatnya, tapi aku bisa mengerti." Tiba-tiba Jura dan Hidari dicegat oleh Shinobi Konoha. Shinobi Konoha berkata, "Jangan bergerak. Satu langkah saja bergerak, maka kami akan anggap kalian sebagai musuh. Kau yang di sana Sasuke Uchiha, bukan? Untuk apa kalian menyusup kemari?" Alih ke Shikamaru yang menghubungi para Shinobi Konoha. "Lakukan evakuasi sesuai prosedur. Evakuasi penduduk sipil." Tiba-tiba Aida menghubungi Shikamaru. Shikamaru berkata kepada Aida, "Aida, maaf, sekarang aku sedang sibuk. Bisa tolong hubungi lagi nanti? Ini soal para penyusup," ucap Aida. "Maaf, aku telat melaporkan ini, tapi aku pernah melihat mereka beberapa saat lalu." Beralih kepada Shinobi yang menghadang Hidari dan Jura. Terlihat para Shinobi sudah terbunuh oleh teknik Mokuton. Hidari dan Jura pun terus berjalan mengelilingi desa Konoha hingga mereka berdua sampai di depan buku tua Konoha. Lalu Jura berkata, "Ada toko buku bekas. Hidari, lihat itu." Hidari dan Jura pun masuk ke toko buku bekas itu. Jura berkata, "Menakjubkan, sepertinya aku bisa mengharapkan pertemuan yang tak kubayangkan." Lalu Hidari berteriak, "Apa kau di sini, Naruto Uzumaki?" Perkataan Hidari membuat Jura terhibur. Jura berkata, "Ekspresi wajahmu yang selalu serius saat mengatakan sesuatu menurutku sangat lucu." Tiba-tiba Hidari diserang dari belakang oleh tongkat-tongkat Kawaki. Hidari pun menghindari serangan itu. Kemudian Kawaki menendang keras Hidari. Namun Hidari dapat menahan tendangan Kawaki hingga ia tidak terjatuh. Lalu Kawaki berkata kepada mereka berdua, "Apa-apaan kau ini? Untuk apa kau datang ke Konoha?" Lalu Jura berkata kepada Kawaki, "Jangan mengacau di depan toko. Bisa-bisa gunung hartanya jadi cacat kan, Kawaki?" ucap Jura kepada Kawaki. Lalu Jura mengeluarkan teknik Mokuton untuk menjepit tubuh Kawaki. Namun Kawaki membebaskan dirinya dengan teknik Sukuna Hikona. Jura kemudian menendang kayu yang menjepit Kawaki hingga hancur lebur. Saat sedang menendang kayu, Jura diserang oleh Kawaki dari belakang. Namun Jura dapat mengelak serangan dari Kawaki. Jura sangat emosi, kemudian Jura memukul wajah Kawaki hingga Kawaki terpental jauh. Kawaki berkata, "Apa?" Kemudian Jura berkata, "Belum waktunya aku membunuhmu, jadi diamlah Otsutsuki." Dua pukulan keras melayang di pipi Kawaki hingga Kawaki terpental jauh. Kawaki terpental sangat jauh hingga Kawaki pun tidak sadarkan diri. Delta panik melihat Kawaki. Delta pun berteriak Kawaki dan menghampiri Kawaki. Tiba-tiba Jura merasakan keberadaan Naruto Uzumaki. Jura berkata, kok ada di sana ya Naruto Uzumaki?" Beralih ke Delta yang menghampiri Kawaki. "Hei Kawaki, bertahanlah," ucap Delta kepada Kawaki yang sudah terkapar. Jura berkata kepada Hidari, "Hidari, dia ada di sini." Hidari menjawab, "Apa kau yakin?" Jura berkata kepada Hidari, "Dia adalah Jinchuriki yang menjadi wajah dari Biju. Sebagai sesama inkarnasi Biju, aku bisa mengenali cakra Biju yang ada padanya." Terlihat Sumire dan Sarada yang sedang berlari ke arah Jura dan Hidari. Sambil berlari, Sarada memikirkan perkataan Boruto. Sarada berkata datanya cocok dengan Sasuke Uchiha. Boruto pernah berkata kepada Sarada kalau papanya dimakan oleh Jubi. Lalu Sarada berpikir, lantas apa maksudnya ini? Berarti siapa yang datang ke Konoha? Terlihat juga di situ Himawari dan tim 10 sedang beralih ke arah Jura dan Hidari.
Si Kadai sambil berlari berkata kepada rekan-rekannya, "Dengar ya, jangan ragu meski lawan kita adalah Paman Sasuke. Dia pemberontak yang berkomplot dengan Boruto sialan itu." Lalu Ino Yamanaka berkata kepada Himawari, "Tenang saja Himawari, aku bersamamu." Saat sedang berlari, tim 10 bersama Himawari disegat oleh monster Sumiyaka. Di situ juga ada Hidari dan Jura. Lalu Hidari berkata kepada Jura, "Apa benar itu Naruto Uzumaki?" Jura sangat kaget karena yang ia lihat bukanlah Naruto tetapi Himawari Uzumaki. Jura merasakan cakra Naruto dan biju di tubuh Himawari. Lalu Jura berkata, "Aneh, apa maksudnya ini?" Di bab terakhir tertulis, pelacakan cakra biju membawa Jura dan Hidari pada Himawari. Mampukah Himawari dan yang lain menghentikan pohon dewa?